Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara di sini yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu untuk boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh melawat setiap kami Tuhan. Agar kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mari dengan kerinduan hati kita katakan, minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhi kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Angkat suaramu lebih lagi. Yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dan katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, yang ku rindu, bersekutu. Mari jemaat Tuhan yang rindu bersekutu dengan Tuhan, angkat suara. Yes, amin. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan mengubah setiap hidup kami Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau nyatakan demi sungguh. Satu yang ku rindu, bersekutu
hidup sendiri Tuhan. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami yang menguatkan setiap kami. Nyatakan lebih lagi jemaat Tuhan di tempat ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Dia lebih lagi, lebih lagi. Biar Roh Kudus turun atasmu, biar Roh Kudus mengurapi setiap kita, memberikan kita kelepasan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa, lawatanmu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita, memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kuasa-Mu, setiap mujizat-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menuntun langkah hidup kami. Setiap permasalahan yang mungkin Tuhan boleh izinkan terjadi, kami percaya Tuhan hal itu hanya agar kami Tuhan boleh menyaksikan kasih-Mu. Kami boleh menyaksikan kuasa-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati Tuhan. Yang menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dilawat Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang rindu lebih lagi memuji meninggikan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah atas kita di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa dengan sukacita lebih. Come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Angkat suaramu. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Gebetnya darah Yesus. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival. Yang atas suaranya mana? Yang bawah suaranya mana? There is revival. There is revival in the land. Woo! Berikan sekali lagi sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa ada sukacita surga di tempat ini, amin. Saya melihat wajah-wajah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Woo! Apapun masalahmu hari ini, kita mau memutuskan bahwa kita mau bersukacita karena ada Tuhan di dalam hidup kita, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sing haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Bersorak bagimu. Sukacita surga nyata.
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu tinggi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sing haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang bersukacita di tempat ini, kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Papara, paparara. Apapun badai dalam hidup kita, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Sebab sukacita kita hanya di dalam Dia. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan, bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sing haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Shururu, 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 shururu. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan boleh silahkan kembali duduk. Kita mau lebih lagi menikmati hari Tuhan. Hari ini hari Kartini, selamat hari Kartini untuk para wanita-wanita hebat di tempat ini. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau belajar untuk bersukacita dalam segala keadaan. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus
sukacitaku. Hanya Kau kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong kami saat kami dalam kesesatan. dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari saudara, bawa kesedihanmu hari ini di bawah kakinya Tuhan. Bawa semua pergumulanmu, permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berperkara atas hidup kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau memutuskan, kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Sebab Kau baik dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari jemaat saja katakan, hatiku bersuka. Amin. Ini kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kami tidak mampu bersukacita hari ini Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, memuji nama-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, kita mau nyatakan lebih lagi. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku, semua katakan, hanya di dalam-Mu. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, lebih dahsyat lagi. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kelaparankah, ketelanjangankah, kelemahankah, sakit penyakitkah, kehilangankah, kami mau tetap bersukacita dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ketika jiwa kami berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Tapi Engkau sendiri yang menjawab, Aku Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan pertolongan kepadamu. Terima kasih buat penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus. Itu yang kami perlukan Tuhan. Kami sadar tidak mudah jalani hari demi hari kami. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan beban yang ringan. Tapi yang Tuhan berjanji, Dia selalu berikan kekuatan. Amin. Yes. Tapi Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tapi Engkau selalu melepaskan kami. Amin. Ajar kami Tuhan, iman kami berkata, Yesus penolongku, Yesus sumber sukacitaku, Yesus kekuatanku. Karena kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh sebab itu kami ingin bermegah di dalam kelemahan-kelemahan kami, supaya kuasa Tuhan menaungi kami, dinyatakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara kepada hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu yang serba terbatas. Hamba-Mu hanya ingin ada di dalam tangan-Mu yang tidak terbatas. Jemaat yang mendengarkan diurapi dengan pengurapan yang sama. Kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan. Kami semua diberikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak. Duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau cerita sedikit kondisi Papi. Jadi hari Jumat subuh saya kebangun. Jam 4 pagi saya lihat WA, Mami bilang, Papi gak bisa tidur, 3:30 keluar kamar. Papi gak mau bangunin Mami gitu ya, tapi feeling Mami gak enak. Mami keluar kamar, lihat Papi duduk di ruang tengah. Lemes banget saudara. Kemudian cek tensi, tensinya rendah, 88/50. Drop. Ya. Terus saya langsung ke rumah Papi. Setelah 5:30 baru berani panggil dokter Wandi ya. Kemudian dicek sama dokter Wandi, denyut jantungnya itu 140 per menit. Itu seperti saya olahraga jalan 3 km.
padahal papi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Posisinya tiduran gitu kan. Ya mungkin ada beberapa saudara yang tidak tahu, ya papi operasi beberapa minggu yang lalu ya. Nah pasca operasi udah aman, kondisinya aman. Kemarin ini ngedrop. Bawa ke IGD Kartika, akhirnya dirawat, masuk ICU. Ternyata yang bikin drop itu karena komplikasi gula. Jadi gula itu bisa nyerang ke jantung, detak jantungnya nggak beraturan, sempat nggak stabil, juga ngaruh juga ke tensi. Ya puji Tuhan sempat udah pulih, kemarin juga dokter Ian ada, Ko Willy ada juga di sana ya sama istri ya. Itu bagus tuh naik, udah dijanjikan mau pergi ke Turki ya, bagus tuh tiba-tiba. 110 naik ya per 76. Bahkan dokter Nizar, spesialis bedah syarafnya ngajak ngobrol, ketawa-ketawa naik 120, 130. Pulang dari situ dokternya menggigil kedinginan, saudara. Wah, menggigil. Pakai selimut double, masih kedinginan. Sampai akhirnya kasih obat paracetamol, karena sempat kayaknya kecenderungan demam. Tensinya naik 150 gitu ya. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan tolong. Sempat muntah juga papi ya, beberapa kali. Semalam maksa pengen pindah ke ruang rawat inap biasa. Tapi sayanya belum bilang boleh. Saya bilang coba tanya dokter dulu. Susternya bilang tanya dulu deh pasiennya. Kalau tanya pasiennya mas pasti jawabannya udah pengen pindah. Jangan tanya pasiennya, tanya dokter dulu boleh apa enggak gitu. Tapi sayanya memutuskan kayaknya kondisinya belum cukup stabil, ya udah di ICU baru pagi ini. Kita janjikan pagi ini. Jadi tadi saya jemput mami, kemudian drop di rumah sakit, baru pagi ini mau pindah. Tolong dukung doa terus. Saudaraku dikasih Tuhan, pelayanan saya cukup banyak. Saya berusaha tegar sekalipun lihat kondisi papi tidak bugar. Saya harus tetap fit dan segar karena pelayanan saya itu banyak. Dan tugas saya itu adalah menyegarkan rohani saudara. Saya bersyukur punya Roh Kudus yang memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Nah ini di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya jadi makin ngerti ayat itu. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Dengan kata lain di dalam kelemahan saya dimampukan menguatkan saudara. Saya tahu saudara, saya sempat ngobrol sama Kofandi yang waktu kejadian mami kecelakaan. Dia bilang gini, ada kalanya kedewasaan iman itu tidak membutuhkan jawaban atas setiap pertanyaan hidup. Bahkan ada kalanya kedewasaan iman itu ada di dalam situasi hening tanpa dengar suara apapun yang menuntun kita. Tapi kita dibuat, diyakinkan, tetap percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita, sekalipun dia tidak berbicara, dia ada di samping kita. Amin. Terima kasih buat tim Present Worship memberkati saya. Ya, kita lihat sama-sama. Firman Tuhan, ya saya estafet saudara, bimbingan pranikah. Ini bulan-bulan nikah emang bagus nih, kalau mau nikah silakan. Ya, judul khotbah saya minggu ini. Minggu pertama kita sudah bahas tentang panggilan, the calling, panggilan dalam pelayanan. Minggu lalu kita bahas tentang hak istimewa, ya, privilege to serve. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah pelayanan atau melayani Tuhan di dalam tim. Sama-sama katakan tim, ya, tim gereja lokal. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa saja yang Tuhan mau di dalam tim gereja lokal? Setiap kita punya kemampuan beda-beda, betul? Saya bersyukur nggak ada satupun orang yang punya kemampuan semuanya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ya, tapi kita tim, makanya Tuhan mau pelayanan kita tim. Amin saudara. Dari awal mula Tuhan desain gereja itu supaya kita bisa melayani secara tim. Bahkan Tuhan berkati keluarga, bahkan Tuhan bilang apa? Berulang kali nih saya bahas di bimbingan pranikah.
Tuhan memberikan seorang wanita sebagai penolong. Penolong yang sepadan. Perhatikan, seiman belum tentu sepadan. Jadi enggak cukup seiman. Tapi lihat juga bobot rohaninya. Nilai-nilai hidupnya apa, value-nya apa, visi hidupnya apa. Karena yang seiman belum tentu sepadan. Amin saudara. Berapa banyak orang yang menikah dengan seiman tapi enggak sampai kepada visinya Tuhan. Banyak. Nah Tuhan ciptakan manusia untuk bahkan wanita diciptakan, Hawa buat Adam. Penolong. Supaya apa? Ini satu. Supaya mereka bisa bekerja secara tim. Amin saudara. Bahkan Tuhan pakai kita, perhatikan, Tuhan mau rekrut kita menjadi tim pelayanannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kita di dalam melayani Tuhan di dalam gereja lokal kita. Gereja Bethel Tabernakel apa? Darah Yesus. Gereja kita namanya apa? Gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus. Terima kasih loh Yuni sangat bantu saya. Saya kalau udah bikin khotbah harus bikin PowerPoint lagi gak keburu. Itu namanya dia tim yang baik. Anggota tim yang baik. Tim praise and worship, tim musik bekerja dengan baik. Saya nggak perlu susah payah bikin partitur. Di TWF mereka sudah pelayanan. Ya kemarin saya di rumah sakit dari jam 12 baru pulang sampai rumah jam 9 malam. Ya, dan saya bersyukur GBT punya tim yang hebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Nah kita lihat bersama-sama bagaimana di dalam pelayanan gereja lokal kita. Yang pertama kita perlu memaksimalkan karunia dalam pelayanan gereja lokal. Kita punya karunia, Tuhan kasih. Ayat ini bagus sekali saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Amin. Sebagai pengurus, sama-sama katakan pengurus. Nah sebagai pengurus yang apa? Yang baik dari kasih karunia Allah. Alkitab mengatakan layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia gift. Ya, yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi Tuhan kasih kita tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda. Supaya apa? Tugasnya kita sebagai pengurus yang baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola, sama-sama katakan pengelola. Nah, pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi Tuhan kasih karunia dalam hidup kita, itu untuk apa? Kepentingan bersama. Bukan kepentingan satu orang. Bukan hanya kepentingan sekelompok orang, tapi kepentingan bersama. Oleh karena itu dalam melayani Tuhan gak boleh punya agenda sendiri. Karena yang Tuhan mau kita pelayanan, kita dikasih karunia untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan tubuh Kristus. Amin. Jadi kalau saudara melayani Tuhan masih punya agenda sendiri, saudara bukan pengelola yang baik. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 4-5, kita diajak untuk mengerti bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling bergantung satu sama lain. Setiap anggota memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kemuliaan Allah. Saudara bayangkan kalau pendetamu habis khotbah, main musik, kolektan juga, jadi usher juga, sapu gereja juga, bimbingan pranikah, penyerahan anak, baptisan, semuanya dilakukan satu orang. Mati muda pendetamu. Serius. Makanya saudara, kita tuh punya bagiannya masing-masing. Coba kita lihat Roma 12. Ya.
Ayat 4-8, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, dikatakan, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Betul ya? Anggota tubuh nggak punya tugas, mereka nggak punya tugas yang sama, mereka berbeda-beda. Demikian juga kita, walaupun banyak dalam satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita, perhatikan ayat yang ke-6, mempunyai karunia yang berlain-lainan. Perhatikan, Tuhan kasih karunia berlain-lainan. Sama seperti anggota tubuh kita tuh berlain-lainan. Ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, dikatakan. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara perhatikan bahwa satu tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Sama-sama katakan banyak anggota. Nah, anggota ini beragam fungsi dan perannya. Saudara perhatikan, tidak ada satupun dokter yang mampu semua anggota tubuh. Betul ya? Ada orang yang spesialis bedah. Spesialis bedah juga dibagi-bagi. Bedah syaraf, bedah umum, bedah mulut. Betul nggak? Gak ada tuh satu dokter yang bisa punya spesialis semuanya. Gak bisa. Karena terlalu banyak anggota tubuh kita dan fungsinya dan perannya berbeda-beda. Jari saudara beda nggak coba? Coba perhatikan. Adakah di antara saudara yang kelima jari panjangnya sama semua? Ada? Ada yang punya jarinya 6? Kalau punya saudara masih adik kakak sama Goliat. Ada yang coba jarinya 6? Enggak ada kan? Jempol kita aja beda. Ini buat apa saudara? Jempol ini untuk apa? Kita kasih jempol ke orang buat apa? Oh keren kamu. Tapi kalau di pemusik gini, hah gua gini. Naik. Oh saya kira gua gini. Dulu ada ya berapa tahun yang lalu gitu ya diginiin. Dia pikir lu keren gitu. Padahal ini maksudnya modulasi, overtune. Ini untuk bilang bagus. Bener gak? Good. Ini untuk apa? Telunjuk. Menunjuk. Pengen ini, pengen itu. Tapi kalau orang Jawa pakai jempol. Kesini gitu ya. Monggo gitu kan. Telunjuk. Jari tengah untuk apa? Kalau marah ya. Middle finger. Ya kan? Jangan macam-macam keluarin middle finger di Amerika. Kamu dikeroyok habis-habisan. Ini jari manis untuk apa saudara? Hah? Cincin. Ya, jari manis. Pernah waktu kapan ya berapa tahun yang lalu pemberkatan nikah. Ternyata jari manisnya pria lebih kecil daripada yang wanita. Ketuker jadinya. Oh kayak gak muat ya. Ternyata salah. Jari wanitanya lebih gede. Jari. Ini jari manis. Katanya jari manis itu paling kepepet. Ada yang digini tuh gak bisa gerak kemana-mana. Kelingking untuk apa? Hah? Bersihin kuping. Apalagi? Oh ngupil. Saya kasih tahu para pemain musik. Yang belajar musik. Kamu baru tahu kan kelingkingmu itu bukan hanya untuk ngupil. Kelingkingmu ini bisa berperan penting dalam main melodi saya bilang. Baru tahu kan seumur hidupmu kelingking itu bukan hanya untuk ngupil. Nah, ada di antara saudara yang ngupil pakai middle finger? Atau pakai jempol? Beragam karunia dimiliki, diberikan oleh satu roh. Siapa yang kasih? Roh Kudus. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus bersama. Coba perhatikan. Macam karunia. Karunia bernubuat, karunia melayani. Nah, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati dikatakan. Karunia berbagi. Ada orang yang kalau menasehati itu kayak gak ngerasa dinasehati atau dimarahin, ada.
Saking pinternya menasehati. Padahal dia lagi menasehati loh. Tapi entah kenapa ya kalau dia yang ngomong kayak gak sakit hati gitu. Tapi ada orang yang menasehati tuh kayak jero banget gitu. Ada yang gitu. Karunia berbagi, ya. Karunia berbagi itu seperti karunia memberi, karunia memimpin. Dikatakan siapa memberi pimpinan hendaklah melakukannya dengan rajin. Karunia kemurahan, melakukannya dengan sukacita. Nah 1 Korintus 12 ayat 4-7 itu juga bahas tentang karunia. Tapi nanti saudara baca ayat yang selanjutnya ya, karunianya apa saja. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Allah kita berapa? Allah kita berapa? Satu. Orang lain bilang Allah kita 3. Satu aja hebat apalagi 3 ya. Padahal Allah kita berapa? 1 dalam 3 pribadi. Ya. Nah perhatikan, Allah aja 3 pribadi. Kenapa? Mau ngasih tunjuk sama kita. Allah aja bekerja secara tim. Amin. Coba perhatikan Kejadian pasal 1. Marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi untuk menciptakan saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka mikir bareng-bareng. Ini lagi nunjukin apa? Mereka juga bekerja secara tim. Amin, saudara? Ya, perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk, perhatikan ditulis lagi, kepentingan bersama. Amin. Dalam pelayanan gereja lokal, ayo kita punya karunia apa? Yang memberi, mengajar, menasehati, karunia berbahasa roh, bernubuat, tapi jangan lu buat-buat. Ada orang kan lu buat-buat, dia bernubuat tapi gak terjadi, lu buat-buat jadinya. Biasanya orang yang lagi jatuh cinta tuh karunia nubuatannya kuat. Tuhan berbicara padaku, kamu jodohku. Oh, karunia nubuatnya keluar tuh. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan, berbeda karunia tetapi satu roh. Roh siapa? Roh Kudus. Berbeda karunia namun satu tubuh. Berbeda karunia untuk kepentingan bersama. Berbeda karunia untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang. Ini ada salah ketik di bawahnya ya. Berbeda karunia untuk saling membutuhkan. Belumnya coba dihapus, kayaknya belum keedit. Saling membutuhkan, Yuni ketambahannya. Yang kedua, saudara perhatikan. Komitmen terhadap komunitas gereja lokal. Ada orang yang datang ibadah kalau di jadwal doang. Ada enggak? Ada enggak orang-orang kayak gitu? Datang ibadah tapi pas di jadwal doang. Dulu ada, puji Tuhan sekarang udah jarang, hampir tidak ada sih. Tepuk tangan dulu untuk GBT dong. Ya dulu ada loh. Ya, makanya Tuhan kasih tahu ayat ini, Ibrani 10 perhatikan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Sama-sama katakan saling mendorong. Bukan juntrungin ya. Saling mendorong itu artinya encourage. Ayo, come on. Maju lagi, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan ayat 25, sama-sama kita baca 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti apa saudara? Dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Saudara percaya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, amin. Mari firman Tuhan katakan kita saling, nah, banyak banget tuh kata saling, memperhatikan, mendorong, perhatikan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi beberapa orang sudah mulai terbiasa gak ibadah. Nah ini, apalagi sejak pandemi ya. Ada juga yang udah sejak pandemi gak pernah ibadah lagi, ada. Karena sudah jadi kebiasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kita perlu yang namanya mengerti. Seringkali kita tuh
harusnya membiasakan apa yang benar, bukan membenarkan apa yang biasa. Beda loh kalimatnya. Mari kita sama-sama punya kebiasaan yang benar. Beribadah kepada Tuhan. Masih online kok GBT, darah Yesus masih ada ibadah online-nya kok, tenang aja lah. Saya sempat kepikiran mau tutup sih ibadah online-nya. Tapi beberapa orang apa-apa masih masuk aja, masih ada aja. Tapi mohon jangan menjadi kebiasaan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini kita lihat. Ini gak connect nih, kenapa nih? Boleh tolong dibantu? Ini gak connect. Dan hendaklah kita saling memperhatikan. Slide-nya gak connect ini. Nah. Kan. Sebelumnya. Nah. Supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama, perhatikan. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia. Sama-sama katakan lebih setia. Saudara mau jadi orang percaya yang lebih setia? Mau jadi jemaat GBT dari Yesus yang lebih setia? Semakin setia, amin. Amin. Saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, untuk komitmen gereja lokal dibutuhkan apa ini? Saling memperhatikan. Pendeta gak bisa saling satu-satu diperhatiin. Tapi kita boleh saling, temen aku yang biasa duduk bareng sama aku udah lama nih gak ke gereja. Saling mendorong, mengingatkan, saling menasehati, semakin giat. Saudara mau semakin giat? Beribadah sama Tuhan, melayani Tuhan semakin giat. Ayo, mari Bapak Ibu Saudara. Ya, mari Bapak-Bapak di sini, ibadah pria tuh semakin banyak. Amin. Satu pria bertobat, setan ketar-ketir saudara. Bayangin kalau GBT ini ibadah prianya ratusan. Wah, setan aja pengen tobat saya yakin. Kalau perlu. Ayo, mari semakin giat. Bapak-bapak mau giat, amin. Amin. Ayo dong, semangat. Coba bilang yang bapak-bapak. Coel bapak-bapak yang lain. Ayo, giat. Come on. Kemarin di ibadah pria cuma 9 orang. Kemana? Hah? Saudara mau semakin giat? Mungkin ada yang di luar kota, gak apa-apa di luar kota. Tapi yang ada di sini, ayo semakin giat. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Tuhan kita udah mau datang loh. Saudara mau semakin giat, amin? Yes. Yang wanita-wanita juga semakin giat. Ini banyak wanita-wanita juga ya. Ayo ibadah. Semakin giat. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat yang ketiga. Kerendahan hati dalam pelayanan gereja lokal. Yang pertama tadi memaksimalkan karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang kedua komitmen. Yang ketiga kerendahan hati dalam pelayanan gereja lokal. Filipi pasal yang kedua. Ayat 2-4 dikatakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah Tuhan maunya kepentingan bersama. Makanya dalam melayani Tuhan gak boleh punya kepentingan sendiri. Ada agenda yang tersembunyi. Hidden agenda. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan, orang yang melayani Tuhan harus punya konsep seperti ini. Paulus bilang apa? Kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Coba setiap orang punya pemikiran seperti itu. Kamu lebih utama dari saya. Kamu lebih utama dari saya. Saya yakin dan percaya gak ada satupun pelayan Tuhan yang pengen lebih diutamakan. Karena apa? Kamu yang lebih utama.
Yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi bukan egosentris lagi pelayanan. Melayani Tuhan itu bukan egosentris lagi, saudara. Tetapi apa? Semua bicara tentang kepentingan orang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan, ditulis lagi loh, kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan, melayani Tuhan itu artinya memperhatikan kepentingan orang lain. Amin. Nggak mudah loh memperhatikan kepentingan orang lain. Di rumah aja kita diajar loh, suami istri dalam pernikahan. Orang tua sama anak. Kita belajar memperhatikan kepentingan pasangan kita. Pasangan kita oke, dia maunya gini. Ya, belajar memperhatikan. Suami-suami jangan hanya maunya dilayani, terus pernah gak melayani istri? Bangun pagi siapin sarapan, misalnya kamu bangun lebih pagi. Seringkali kan kita pria tuh nuntut, ayo kamu yang layani aku, kamu yang layani aku. Pernah gak kita belajar juga melayani pasangan kita? Pasangan kita capek gitu, Mih sini aku pijitin kamu. Biasanya kita apa? Kamu yang pijitin aku. Nih aku sakit nih. Sakit punggung nih. Tolong kerokin aku. Pernah gak yang menawarkan lebih dulu? Saya tuh paling hobi ngerokin orang, saudara. Istri saya suka dikerokin dan saya hobinya ngerokin. Klop kan? Saya gak suka dikerokin, saya lebih suka ngerokin. Saya dulu waktu kuliah ngerokin teman-teman saya. Sini. Sampai teman saya bilang gini, kamu belajar dari mana sih ngerokin, kok bisa lurus, bisa rapi gitu. Presisi, tidak ada bagian tubuh yang terluput dari kerokan. Luka-luka pada tubuh Yesus ada di dalam tubuhnya dia. Bisa rapi gitu. Bahasa Jawanya titen, yang ngerokin. Kok bisa sih ngerokin? Hobi. Pernah gak kita melayani kepentingan pasangan kita? Makanya Tuhan kasih keluarga itu supaya kita belajar. Amin saudara? Apa? Belajar. Memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Saudara pengennya ulang tahun disurprisein. Pernah gak kasih surprise sama temanmu? Sekali-sekali traktir temanmu dah. Gue ulang tahun, gue traktir yuk. Terkadang ya kalau ada teman kita yang ulang tahunnya kita sok-sok deket, traktir dong. Emang kontribusi lu apa dalam hidup gue? Sama seperti kemarin saya ke Kimia Farma, saya agak kesel saudara. Saya masuk, tukang parkir gak ada. Beli obat, pas keluar tiba-tiba ada tukang parkir, entah dari mana tuh. Pernah gak sih kayak gitu? Saudara masuk gak ada, udah susah-susah payah nih parkir gitu ya. Kemarin sih gampang sih parkir. Udah susah payah, maju, mundur. Udah huruf L, bikin huruf 8 baru bisa parkir. Beli barang, keluar, tiba-tiba print. Sampai saya dalam hati bilang ini, kontribusi Anda dalam hidup saya tuh apa? Saya apa bilang sama tukang parkirnya? Tadi saya parkir, Anda gak ada. Saya mau keluar parkiran, tiba-tiba Anda ada. Makanya salah satu yang maha hadir selain Roh Kudus, tukang parkir, saya bilang. Benar gak? Benar apa benar? Saya mau keluar, dia parkirin. Terus saya buka kaca, saya perlu kasih uang 2.000 sama kamu. Anda tidak kasih kontribusi apapun, saya pergi aja. Serius, ditungguin ya sama Ko Willy ya. Kalau saya lebih mending orang yang gak punya kepentingan tapi dia bantu kita masuk parkirin. Oh iya Pak, oke. Saya pernah Pak parkir di jalan raya. Entah kenapa waktu itu sensor parkir saya ngaco saudara. Gak ada apa-apa dia bunyi, pas ada apa-apa gak bunyi coba. Ya terus, duk aja.
ini tukang parkirnya gimana sih terus sampai berhentinya tuh setelah saya duduk gitu loh. Pak gimana sih parkirinnya? Oh ya gak kelihatan sisi kirinya. Terus Anda parkirin buat apa saya bilang. Nah saudara kok dikasih Tuhan dalam melayani Tuhan tuh kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Kepentingan pasangan kita deh. Makanya di bimbingan pranikah saya kasih tahu gini, ayo yang calon istri coba perhatikan nanti setelah nikah ya, pasanganmu pakaiannya gimana, kerahnya betulin kok gitu kan. Calon suamimu gak bisa pakai dasi, coba istrinya belajar pakai dasi, bantuin bikin dasi. Tapi masa sih sekarang gak bisa bikin dasi, tutorial pakai dasi banyak loh. Di Pinterest, di YouTube. Mau gaya Prancis, gaya Itali, gaya Amerika, gaya Asia banyak kok. Perlu memperhatikan. Sama juga pasangannya, cowoknya ngelihat pasangannya, aduh cewek gua kok kumel banget ya. Oke mam, setelah nikah aku akan bikin kamu makin cantik. Makanya perhatikan saudara, setelah menikah lihat pasangannya. Lebih bright atau lebih dark. Tahu lebih dark? DC komik. Lebih gelap atau lebih terang, lebih bersinar, lebih glowing. Lebih glowing gak pasangan kita? Oh berarti diperhatikan. Makanya saya katakan gini ya, kita tuh gimana pun juga ya cowok-cowok ya. Kita tuh harus punya dana untuk make up istri. Betul gak kau Willy? Kenceng yang ngomong betul ya betul. Kan mahal kolagen. Kan mahal pemutih. Ya udahlah gak usah pakai pemutih lah. Pakai Baiklin aja kalau gitulah. Ya maksudnya juga jangan harus pakai merek ini berapa juta. Biar bagus nih ya. Pakai krim yang ada debu-debu intannya gitu kan. Nggak gitu juga sih. Tapi kan itu memperhatikan. Amin saudara. Efesus 5 perhatikan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia punya roh penundukan. Ya, roh penundukan ini penting dalam pelayanan. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Perhatikan ayat ini. Jadi kita tunduk sama pemimpin misalnya. Atau kita saling tunduk satu sama lain, saling menghargai. Tunduk ini bicara tentang hormat, honoring. Kita honor orang lain. Itu sebenarnya tujuan kita sedang menghormati Kristus yang kita layani. Karena pada waktu kita melayani Tuhan, kita kan melayani sesama, betul enggak? Betul enggak saudara? Apakah kita melayani Tuhan, kita melayani roh-roh, saya sedang berkhotbah di depan ribuan roh hari ini. Kan saudara secara fisik ada. Nah pada waktu kita melayani orang lain, kita perlu saling penundukan diri. Ini karakter ini penting, sikap hati yang benar, honoring. Seperti kita sedang menghormati Tuhan. Nah yang terakhir, saya minta para pemain musik. Di dalam pelayanan gereja lokal, tadi yang pertama dibutuhkan yang namanya memaksimalkan karunia. Ya, yang kedua dibutuhkan yang namanya komitmen. Apa saudara? Komitmen. Yang ketiga kerendahan hati. Apa saudara? Kerendahan hati. Yang terakhir yang keempat, dibutuhkan kerjasama. Sama-sama katakan kerjasama. Nah, enak kerjasama atau kerja sendiri? Enak kerjasama atau sendiri? Saya lihat cuplikan YouTube short ya. Ada seorang ibu dia ngurus anak, beresin rumah, beresin baju, dia cuci baju, setrika, bla bla bla. Suaminya ongkang-ongkang kaki, terus komennya gini, kalau nikah begini mah mendingan gue sendiri deh gitu. Di YouTube shortnya gitu ya. Kalau nikah ujung-ujungnya kerja sendiri lebih baik gak usah nikah. Emang iya sih? Ada gak di antara saudara yang nikah tapi seperti kerja sendiri? Ada gak? Makanya ibu-ibu yang baru melahirkan nih, tolonglah suaminya juga bantu. Bahkan sekarang kalau gak salah ada cuti untuk bapaknya juga. Ibunya melahirkan, bapaknya juga dapat cuti. Aneh ya Daud ya? Bener ya dapat jatah cuti ya?
dapat jatah cuti. Supaya apa? Bukan bapaknya liburan, tapi bantu istri. Kan bikinnya sama-sama. Ngurusnya juga perlu kerja sama. Amin. Nah, saudara perhatikan. Efesus 4 ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Daripada nyala apa? Seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di bawah pimpinannya, di bawah pimpinan Tuhan, semua anggota tubuh itu tersusun rapi. Amin. Saudara senang gak sesuatu yang rapi? Saudara senang gak sesuatu yang rapi? Saudara bayangkan kalau suatu ketika saudara datang ke gereja ini mau ibadah nih ya. Agus bikin prank sama saudara. Kursi belum disusun, tempatnya belum disapu, ya. Kemudian AC-nya masih mati, lampunya mati. Bahkan di keset gereja ada tai anjing. What would you do? Ini kok gereja kok? Ini gereja atau rumah hantu ya? Gak tersusun rapi. Perhatikan saudara. Dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Sama seperti tubuh kita terhubung, ada sendi. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja, perhatikan seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu, perhatikan, akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Saudara perhatikan, saya bikin seperti ini. Dalam kerjasama di dalam gereja lokal, kita perlu tersusun, sama-sama katakan tersusun. Untuk bisa tersusun perlu koordinasi, betul ya? Perlu koordinasi, tim PW bikin koordinasi sendiri. Tim pelayanan di atas ada koordinasinya. Ya, jemaat Tuhan ada koordinasinya. Terikat, perlu relasi. Apa sama? Relasi. Perlu terhubung, dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Komunikasi. Nah makanya ini sering yang gagal nih. Miscommunication. Ya, misnya kayak apa sih? Cantik gitu miscommunication. Kenapa disebutnya miscommunication? Sering ya. Aduh miscommunication kita, berarti kurang terhubung tuh. Nah ini berarti menjalankan fungsi gereja sebagai organisasi. Apa saudara? Coba, tersusun itu artinya apa? Butuh koordinasi. Terikat butuh relasi. Terhubung butuh komunikasi. Ini menjalankan fungsi gereja lokal sebagai organisasi. Tapi perhatikan, supaya dapat bertumbuh bersama, dibangun bersama. Ini menjalankan fungsi gereja lokal sebagai organisme. Jadi gereja bukan hanya sekedar organisasi, tapi organisme. Makanya butuh kasih Kristus. Ayat terakhir ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi. Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Itulah sebabnya saudara. Dalam pelayanan gereja lokal kita bukan saling compete atau bersaing. Namun saling komplit melengkapi. Tuhan Yesus berkati sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita naik pujian. Jangan lelah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan.
segalanya. Mari ratakan sama-sama kata ho. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari tepuk tangan lebih semangat lagi, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, kemasida. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Nanti saya minta Om Romel akan berdoa. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di dasar asasi iman. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar, Allah yang sanggup melakukan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau telah berikan melalui hamba-Mu. Kami percaya Kau pakai terus hamba-Mu Pastor Lucky dalam segala hal dalam pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menolong hambanya. Meskipun di akhir ini dalam keadaan mungkin bersedih karena papi yang sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau izinkan semua terjadi karena Tuhan ingin melakukan keajaiban bagi keluarga Pastor Lucky. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Pendeta Nathanael yang saat ini sedang berada di rumah sakit di ruang ICU. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua membutuhkan mujizat terjadi atas kehidupan Bapak Gembala kami. Biar Roh Kudus urapi dan tangan-Mu yang berlubang paku menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus Pak Nathanael sembuh, amin. Dalam nama Yesus Kristus, firman berkata asal ku jamah saja jubahnya pasti hamba-Mu akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau berkati para dokter dan suster yang merawatnya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja semakin sempurna dalam kehidupan Bapak Gembala dan keluarganya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya berikan waktu lagi buat hamba-Mu Tuhan untuk melayani Tuhan. Buat hamba-Mu di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tim pelayanan gereja Tuhan di tempat ini Bapak, supaya terus satukan hati kami, agar kami terus satu hati, satu jiwa dan satu tujuan untuk mencapai goal yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui gereja
Bethel Tabernakel Darah Yesus Bapa. Kau berkati setiap tim pelayanan kami Tuhan, baik tim musik dan juga tim kaum pria, tim sekolah minggu dan tim kaum muda Tuhan, tim komsel dan tim diakonia Bapa, dimanapun berada, biar Kau satukan hati kami agar kami terus fokus pada goal dan tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kami. Setiap tim pelayanan gereja lokal GBT Darah Yesus, Kau pakai setiap hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang belum ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, gerakan hatinya untuk memiliki hati Tuhan melayani Raja di atas segala raja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga para diakon ke dalam tangan Tuhan, agar mereka tetap satu hati, satu tujuan untuk melayani Tuhan, menjadi diakon di tempat ini Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-hambamu banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa juga secara khusus untuk keamanan buat negeri kami Bapa. Kalau akhir-akhir ini banyak sekali ya Tuhan aksi demo di kota Jakarta, bahkan mungkin sampai tanggal 22 ketika MK memberikan keputusan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Jikalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Oleh sebab itu kami percaya atas pimpinan Roh Kudus untuk negeri kami Bapa, dan kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, agar Indonesia mengalami kedamaian yang luar biasa. Diberkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkati pemimpin kami, presiden kami ya Tuhan, Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin Bapak, agar mereka dapat memimpin negeri kami dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan kota Sukabumi ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, ada di kota Sukabumi, karena Tuhan tempatkan kami untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota tercinta Bapak. Terima kasih, berkati gereja-gereja Tuhan di kota ini, hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani Tuhan di kota ini Bapak, agar mereka diberikan kesehatan, kesepikiran untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kota Sukabumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Setelah lagi kami akan berikan korban persembahan. Berikan kami hati dengan penuh sukacita untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kami dengan berkat yang luar biasa. Apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya. Dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas kolektan untuk mengedarkan kantong persembahan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat
nyata kuasanya. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Ada gerakan roh, revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Haleluya, kita percaya saat kita menerima, saat Roh Kudus dicurahkan, kita menerima kuasanya, kita akan diberi kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan, amin. Kita sama-sama serving together, sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Kita mau isi bangku-bangku yang masih kosong, amin. Akan terjadi gerakan roh Allah di sini, akan terjadi kebangkitan rohani di sini, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa di tempat ini saat kita melayani bersama di tempat ini, amin. Amin. Lagu terakhir. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, oh, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan saya. Jadi sebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Pujian yang penyembahan kami boleh jadi dupa yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Terlebih lagi hidup kami boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati tim Praise and Worship, multimedia, soundman, lighting, hamamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dengan usher dan semua yang terlibat dan kolektan dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Dan jemaat Tuhan yang boleh hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan. Kami mohon belas kasihan Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi khusus untuk Bapak Gembala. Tuhan kuatkan,
Tuhan topang, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Gula darahnya boleh normal, luka di bagian tubuhnya juga boleh sembuh dalam nama Yesus. Bahkan bagian sakit mungkin bagian pasca operasi di bagian kepala boleh sembuh total dalam nama Yesus. Koordinasi tangan kiri kanan, kaki kiri kanan dan semua tubuh boleh bergerak dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh melihat semangat, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan Papi. Berikan kekuatan buat kami sekeluarga Tuhan. Menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai. Sebentar kami akan pulang. Betapa kami masing-masing anugerah Tuhan boleh memberkati setiap kami. Menyertai kami. Penyertaan Tuhan dahsyat buat setiap kami. Mari kita angkat tangan kita. Untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati, pekerjaanmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Studimu diberkati Tuhan, masa depan anakmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, pernikahanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuatmu Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.